Apa kabar teman-teman? Sampai bertemu kembali di channel ini. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal. Bahwa besok pada hari Jumat tanggal 11 Maret, buruh akan kembali turun ke jalan. Aksi ini akan dilakukan di berbagai daerah, sementara di Jakarta, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI. Kelas pekerja percaya, jika rakyat tidak bersuara, niscaya para elit negeri ini tidak akan pernah tahu jika rakyat tidak sedang baik-baik saja. Jika rakyat hanya diam, niscaya perubahan tak akan pernah bisa diwujudkan. Dari sejarah kita bisa belajar, perubahan selalu tercipta ketika ada sekelompok orang yang berjuang untuk mewujudkan perubahan itu. Kalau saja buruh tidak bergerak menuntut 8 jam kerja sehari, sesuatu yang kemudian kita peringati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional, niscaya hingga saat ini kita masih bekerja antara 14 hingga 16 jam dalam sehari. Kalau saja perempuan tidak bergerak di dalam semboyan roti dan perdamaian, sesuatu yang kemudian kita peringati sebagai International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional, niscaya tidak akan banyak yang menyadari bahwa perempuan pun memiliki hak yang setara. Karena itulah, setiap aksi memiliki makna yang sangat penting. Unjuk rasa bukan sekedar memperlihatkan apa yang kita rasakan, tetapi juga sebentuk keberanian untuk menyuarakan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Dan karena itulah, setiap aksi unjuk rasa adalah sebuah kehormatan. Teman-teman, terkait dengan aksi 11 Maret, yuk kita simak penjelasan Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal dalam video berikut ini. Intinya, 11 Maret 2022 ini akan ada ribuan buruh aksi kembali di DPR RI, ya, dan serempak di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Diorganisir aksi ini oleh Partai Buruh. Partai Buruh mengorganisir aksi ini bersama organ-organ serikat buruh, serikat petani, dan organ lainnya yang bergabung di Partai Buruh. Bila mana tanggal 11 Maret tidak diindahkan aksi Partai Buruh bersama organnya oleh DPR RI dan pemerintah, bisa dipastikan terutama bila mana tetap masa perpanjangan jabatan presiden dipaksakan, pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dipaksakan, dan harga-harga tetap melambung tinggi, bisa dipastikan kami mogok nasional. Stop produksi. Jutaan buruh akan terlibat. Petani juga akan kami organisir dalam mogok nasional ini. Dan kalau melanggar Undang-Undang Dasar 1945, people power menjadi pilihan. Atas kudeta konstitusi oleh partai politik yang selalu mengatasnamakan rakyat, padahal itu bukan keinginan rakyat. Karena survei dari indikator politik menyatakan 67% rakyat tidak setuju ada masa perpanjangan 3 periode untuk presiden dan tidak setuju masa perpanjangan jabatan presiden. 67% menyatakan tidak setuju. Yang setuju hanya 20-an%. Itu sudah menjelaskan. Walaupun dalam ukuran kinerja lembaga survei mengatakan 70% puas. Tapi menjadi anomali. Yang puas dengan kinerja pemerintahan yang sekarang pun menyatakan tidak setuju di 67% ini untuk masa perpanjangan jabatan. People power jawaban terhadap kerakusan, keserakahan, dan kudeta konstitusional. Teman-teman, demikian tadi pernyataan Bung Said Iqbal yang disampaikan dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu terkait dengan penjelasannya mengenai aksi di tanggal 11 Maret 2022. Dan kemudian dalam keterangan tertulisnya, Bung Said Iqbal menyampaikan bahwa serikat buruh, serikat petani, dan organisasi masyarakat lainnya itu menyatakan 5 sikap terkait dengan aksi yang akan dilakukan pada tanggal 11 Maret. Kelima sikap itu adalah, yang pertama, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam hal ini, Bung Said Iqbal menyampaikan penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang dijadikan alasan oleh ketiga parpol untuk mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden adalah sebuah kebohongan publik. Faktanya, saat pemilu di tahun 1955, nilai inflasi adalah sebesar 36%, sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,2%. Tetapi pemilu tetap dilaksanakan dan berjalan dengan baik pada tahun itu. Sementara itu, menjelang pemilu di tahun 1999, nilai inflasi sangat tinggi, 77%, dan sedangkan pertumbuhan ekonomi minus 13,8%. Tetapi pemilu juga berjalan dengan baik pada saat itu. Sementara itu di tahun 2021, inflasi sebesar 3,1% dan pertumbuhan ekonomi 3,6%. Dan lagi-lagi, pemilu bisa berjalan dengan baik.
Dengan kata lain, alasan ekonomi yang dimaksud oleh ketiga parpol sebagai alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden tidak mendasar. Buktinya di tahun-tahun yang saya sebutkan tadi, itu pemilu tetap dijalankan walaupun inflasi sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Oleh karena itu, Partai Buruh, Serikat Buruh, Petani, dan elemen masyarakat yang lain mendesak pimpinan DPR untuk membuat pernyataan resmi dari DPR bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pileg yang telah disepakati bersama pemerintah adalah 14 Februari 2024. Bila mana ada perubahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka hal itu bisa dikatakan sebagai kudeta konstitusional. Yang kedua, itu adalah tuntutannya adalah terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam hal ini kita menginginkan pencabutan, bukan revisi. Kita meminta Menaker dan Menko Perekonomian untuk tidak bersilat lidah dan akal-akalan. Intinya, pembayaran JHT harus bisa langsung dicairkan pada saat buruh ter-PHK, paling lama 1 bulan setelahnya. Dalam hal ini, kita mendesak Komisi 9 DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Menaker ketika ngotot untuk mempertahankan Menaker ini. Yang ketiga, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bila mana Omnibus Law tetap dipaksakan pembahasannya dan tidak ada perubahan terkait dengan isinya, maka bisa dipastikan akan terjadi mogok nasional, stop produksi. Dalam hal ini, kita mendesak pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang P3 dan mengeluarkan serta menghentikan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dari Prolegnas DPR RI. Dan yang keempat, terkait dengan stop perang Rusia dan Ukraina. Perang mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang berdampak pada ekonomi yang merosot, termasuk di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah akan mengakibatkan bahan bakar dan gas untuk industri melambung tinggi, sehingga akan mengakibatkan biaya produksi meningkat yang dampaknya adalah terjadinya PHK terhadap kaum buruh. Dalam hal ini, kita mendesak pimpinan DPR dan Presiden untuk mengeluarkan surat resmi sikap pemerintah Indonesia untuk menyerukan agar peperangan antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan. Dan yang kelima, ini adalah terkait dengan tuntutan untuk menurunkan harga bahan pokok. Sudahlah upah tidak naik selama 2 tahun berturut-turut, kalaupun ada kenaikan sangat kecil sekali, harga-harga melambung tinggi, seperti kita bisa lihat minyak goreng, telur, gas LPG, BBM, yang mengakibatkan daya beli buruh merosot hingga 30%. Dalam hal ini kita mendesak pimpinan DPR RI untuk memanggil Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan agar mempertanggungjawabkan terjadinya kenaikan harga bahan-bahan pokok yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Bila mana aksi besok tidak diindahkan oleh DPR dan pemerintah, maka mogok nasional akan dilakukan oleh buruh di seluruh Indonesia. Bagaimana? Mari kita persiapkan diri. Ayo hadir di garis depan perjuangan. Berdiri tegak, berteriak lantang, berjuang dan melawan tirani dengan sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Sampai jumpa.